Sampai diceritakan kisah nyata belum lama. Ada orang tua itu kalau sholat di masjid di shaf pertama. Setiap sholat dia di shaf pertama. Sampai pada suatu hari selesai dari sholat baru salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini orang tua yang biasa di shaf pertama tiba-tiba maju ke depan ke tempatnya imam, duduk di depan imamnya, lututnya nempel dengan lututnya imam. Sedangkan imam ini bisa berzikir setelah sholat. Belum selesai, ini orang tua tanya kayak orang gesusu, jadi tergesa-gesa. Ini orang tanya, ya imam, wahai imam, ajarkan aku sesuatu yang bermanfaat, yang bisa nanti masukkan aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan aku apapun itu, sesuatu yang bermanfaat. Maka sang imam bingung, dia masih belum selesai berzikir kepada Allah. Ini orang tua ini tanya terus, ajarkan aku sesuatu. Maka sama imamnya dijawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan, ada dua kalimat, habibatan ilar rahman, sangat dicintai oleh yang maha pengasih lagi maha penyayang. Khafifatan ala lisan, ringan diucapkan di lisan itu. Thaqilatani fil mizan, akan tetapi kedua kalimat ini sangat berat di timbangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata orang tua tadi, ulang lagi, saya belum hafal. Diulang sama imam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan habibatan ilar rahman, khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ulang lagi, saya belum hafal. Diulang sama imamnya beberapa kali sampai akhirnya saya sudah hafal. Mulai detik itu ucapannya Nabi Muhammad dibawa sama dia kemanapun, dimanapun dia berada, berjumpa dengan siapapun. Ada pernikahan dia ketemu orang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan orang. Ada dua kalimat dicintai sama Allah, ringan di lisan tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ketemu siapapun dia ucapkan, ketemu siapapun dia ucapkan, ketemu anaknya, ketemu tetangganya, ketemu sahabatnya, di masjid, di luar masjid, ada tamu ke rumahnya, selalu dia ulang-ulang. Kalimatan habibatan ilar rahman, terus diulang-ulang sampai akhirnya datang suatu ketika dia sakit, masuk rumah sakit tidak sadar, selama beberapa hari nggak sadar, koma. Sampai ketika keluarganya semua berkumpul, di saat dia dalam keadaan kritis, tiba-tiba yang sudah beberapa hari nggak buka matanya, tiba-tiba lelaki tua tadi membuka matanya. Maka keluarganya bahagia. Nunggu ayahnya sudah koma, dalam keadaan tidak sadar beberapa hari, tiba-tiba buka matanya. Dokternya pun gembira. Ketika dokternya hendak memeriksa, si pasien tua tadi dipegang sama yang tua tadi. Yang tua tadi memegang dalam keadaan kedua matanya terbuka sambil berkata, ya dokter, wahai dokter, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalimatan, dua kalimat dicintai sama Allah, ringan di lisan ketika diucapkan, namun berat di timbangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ketika itu meninggal dunia, meninggal dalam keadaan mengucap subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mata ala husnil khatimah. Nah ini kalau sudah dibiasakan, terbiasa. Kalau kita di setiap waktu senggang istighfar, waktu senggang sholawat, ya apa yang kita biasakan itu, insya Allah kita wafat dalam keadaan mengucap itu. Kalau terbiasanya malah ngomong kotor, ya akhirnya kita wafat juga dalam keadaan berbicara kotor. Wa'iyatubillah. Sukanya ngerasanin orang, akhirnya matinya dalam keadaan ngerasanin orang. Sukanya ngadu domba, matinya dalam keadaan ngadu domba. Wa'iyatubillah. Namun kalau orang sering berzikir, maka kebiasaannya berzikir itu insya Allah akan menjadikan dirinya wafat dalam keadaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian,
dalam 1 menit Anda boleh percaya perkataan saya dan pakai stopwatch, dihitung 60 detik saja. Dalam 1 menit jemaah sekalian Anda bisa beristighfar dengan Allah 100 kali. 1 menit. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Apakah Anda sadar bahwasanya istighfar 1 kali saya sudah bisa mengampuni dosa Anda 70 tahun? Bisa dosa Anda 100 tahun diampuni dengan 1 istighfar. Bagaimana dengan 100 istighfar? Sederhana, 1 menit jemaah sekalian. Dengan 1 menit Anda bisa memberatkan timbangan Anda pada hari kiamat. Bukankah kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan pada hari kiamat dan dicintai oleh Allah. Bayangin nih, kita dapat timbangan berat hari kiamat dan dicintai oleh Allah. Dapat cintanya Allah, bukan cinta raja, bukan cinta manusia, cinta pencipta segala sesuatunya. Hanya dengan mengucapkan kata Nabi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Coba jemaah sekalian praktekkan 1 menit. Pakai stopwatch sekali lagi, Anda bisa minimal mengucapin itu 40 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. 40 kali dalam 1 menit. Berarti Anda sudah beratkan timbangan Anda 40, ya, beban tambah berat timbangan hari kiamat dan mengundang 40 cintanya Allah. 1 menit. 1 menit jemaah sekalian, Anda bisa panen harta karunnya surga. Kata Nabi SAW, la hawla wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah sekali, itu adalah harta karunnya surga. Kalau Anda hitung 1 menit, Anda bisa ucapkan 30 sampai 40 kali jemaah sekalian 1 menit. 1 menit itu seperti Anda keluar dari masjid ini menuju ke motor Anda di luar atau kendaraan Anda. Anda sudah bisa ucapkan 30 sampai 40 kali untuk mendapatkan harta karunnya surga. 1 menit jemaah sekalian, Anda bisa mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kata Nabi SAW, li'an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih baik untuk saya daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangin nih, kalau 1 menit Anda bisa ucapin subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu 40 kali juga jemaah sekalian. 30, enggak usah 40 kali, 10 kali. Tapi setiap subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau 10 kali lebih baik dari 1 menit aja. Dengan 1 menit jemaah sekalian, Anda bisa mengundang rahmatnya Allah ratusan kali. Baca salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Anda kalau baca seperti ini, dalam 1 menit bisa 100 kali, sama dengan astagfirullah tadi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Apakah Anda tahu dengan memberikan salawat kepada Nabi 1 kali Anda akan dapat 10 kali salam dari Allah? Apa salamnya Allah? Tambahan rahmat, diberkahi hidupnya, dimudahin rezekinya, dimudahin urusannya. Kata Nabi SAW, man shalla alayya marratan sallallahu biha asyara. Siapa yang salam kepada saya 1 kali, Allah akan kasih balas 10 kali dari Allah rahmat. Allah kasih. Itu luar biasa gitu. Jadi kalau kita baca dapat itu 10 kali. Kalau kita baca 100 jemaah sekalian, kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, itu kita dapat. Kalau dalam 1 menit 100 kali, berarti Anda punya 1000 kali rahmat dari Allah dalam 1 menit. Dalam 1 menit jemaah sekalian, Anda bisa memperpanjang umur Anda dan Anda bisa meluaskan rezeki Anda. Mau? Gampang. 1 menit silaturahim. Telepon kerabat, telepon orang tua, telepon paman, telepon tante, telepon ponakan. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Niat silaturahim. Sudah dipanjangkan umur Anda. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Apa salahnya setiap pagi kalau mau bangun atau bangun tidur, telepon orang tua, telepon saudara, telepon ponakan, anak, istri, siapa saja, silaturahim, gitu kan?
Yang punya hubungan kerabat, 1 menit bisa dipanjangkan umur, bisa diluaskan rezeki. Ini luar biasa gitu. Ya, banyak sekali. Dan ini contoh-contoh saja berapa banyak hal yang kita bisa maksimalkan. Jemaah sekalian, demi Allah kita terlalu banyak buang-buang waktu. Menit-menit ini luar biasa gitu. Anda dengan 1 menit juga jemaah sekalian, itu bisa membaca Qul Huwallahu Ahad, saya jamin Anda 10 kali. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. 10 kali. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali dalam 1 hari, Allah bangunkan baginya istana di surga. 1 menit. Apa itu 1 menit gitu? Mungkin bagi orang yang menunggu pertandingan bola, bagi orang yang nunggu main gaple sama temannya, mungkin 3 jam, 4 jam kosong, hilang saja begitu. Maka jangan sia-siakan jemaah sekalian rahimani, rahimakumullah. Ini kesempatan emas, peluang emas bagi kita. Mumpung nafas masih ada, hidup, kita masih bisa hidup. Maka perbanyak yang kita bisa panen di akhirat nanti. Jangan sia-siakan dengan urusan yang tidak perlu di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, amalan yang paling ringan sejatinya adalah zikrullah, mengingat Allah. Kita bisa menggerakkan lisan kita dalam berjam-jam tanpa lelah. Maka sisipkan dari gerakan lisanmu untuk mengatakan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Barakallahu fiik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah, ringan di lidah. Apa dia? Itulah dia. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berhentilah diceritain orang lain, makan bangkai saudaranya. Isu bangkai tikus, berapa banyak orang berhenti usaha bakso gara-gara isu bangkai tikus. Tapi memakan bangkai saudara, sampai sekarang orang tak berhenti. Acara makan bangkai pagi, acara makan bangkai siang, acara makan bangkai malam yang dikemas dengan bahasa Inggris. Makan bangkai. Coba cari di kamus bahasa Inggris Oxford. Makanbangkai.com, enter. Makan bangkai itu bahasa Inggrisnya apa? Infotainment. Makan bangkai pagi, makan bangkai siang, makan bangkai malam. Kenapa ratingnya bisa tinggi? Karena umat Islam yang menonton. Yang punya TV siapa? Tetangga sebelah. Yang punya acara siapa? Kawan sebelah. Yang nonton siapa? Bini di rumah. Berhenti. Lalu apa isi pengajian? Silakan. Saya tak suka pengajian Ustadz Somad. Oke, tak masalah. Pengajian Ustadz yang lain. Saya sukanya ustazahnya emak-emak, mama dede. Saya sukanya ustadz anak muda yang ganteng, Hanan Attaqi. Saya sukanya yang macam wayang, Ustadz Cepot. Saya maunya yang begini-begini. Ya maaf, itu sahabat saya Ustadz Maulana. Pilih aja yang mana. Yang penting berubah kelakuan, berubah sikap. Janji besok kita mau berubah insyaallah. Amin. Ustadz ini ibu-ibu aja yang diceramahinya. Tadi katanya yang mengepung guest house ibu-ibu, yang katanya harus berubah ibu-ibu. Kenapa yang selalu diceramahi ibu-ibu? Karena aliran-aliran sesat sekarang kalau mau menularkan kesesatannya melalui ibu-ibu, bukan melalui bapak-bapak. Kenapa begitu? Karena kalau khotib Jumat naik ke atas mimbar ceramah tentang bapak-bapak, apa yang dia katakan? Wahai bapak-bapak, takutlah kepada Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah.